Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan thalathun munjiyatun khasyatullahi fis sirri wal alaniyah wal qasdu fil ghina wal faqir wal adlu fir ridha wal ghadab. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat, rahmat dan kasih sayangnya, sehingga sampai saat ini kita bisa menyelesaikan kurang lebih 24 hari di bulan Ramadan untuk pelaksanaan ibadah puasanya, dan sekarang insyaallah malam ke-25. Begitu cepat perjalanan bulan suci Ramadan. Baru saja mungkin kita menyiapkan bagaimana menyambut datangnya bulan Ramadan, tapi saat ini kita sebentar lagi akan ditinggal oleh bulan Ramadan. Oleh karena itulah dengan jamaah yang berbahagia, kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pentingnya waktu. Waktu begitu cepat berjalan meninggalkan kita. Begitu sudah berputar tidak mungkin kembali kepada awalnya. Ma'asyiral muslim jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan yang singkat ini ingin kami sampaikan 3 hal yang akan menyelamatkan kita semuanya. Berdasar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun munjiyatun." Ada 3 hal yang akan dapat menyelamatkan kita semua. Yang pertama, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sepi maupun di waktu ramai. Sidang jamaah yang berbahagia, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sepi maupun di waktu ramai ini identik dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa Ramadan. Kita dididik untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Disitulah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terbiasa mempunyai sikap mawas diri, mempunyai sikap pengawasan melekat, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah di waktu sepi maupun di waktu ramai. Walaupun kita berada dalam kamar mandi di tengah panas yang terik, tetapi tidak kita lakukan untuk minum sedikit pun air. Mengapa? Karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita takut kepada Allah di waktu sepi, di waktu sendiri, maupun di waktu ramai. Ma'asyiral muslim jamaah yang berbahagia, oleh karena itulah puasa mempunyai tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dibangunnya dari mana? Dibangunnya dari perasaan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kondisi apapun, kita senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah, khasyatullahi fis sirri wal alaniyah. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqir, yakni berbuat sederhana di waktu kaya maupun di waktu miskin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, sekali-kali atau sekali lagi puasa mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hidup sederhana. Ketika berpuasa tidak ada perbedaan puasanya orang kaya dengan orang miskin. Tidak ada perbedaan orang dewasa dengan orang remaja. Tidak ada perbedaan antara suku ini dan suku itu, tidak ada perbedaan. Semuanya standarnya sama, yakni berpuasa
dimulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita semuanya agar senantiasa wal qasdu fil ghina wal faqir, berbuat sederhana di waktu kaya maupun di waktu miskin. Bagi orang-orang yang kaya akan merasakan kesederhanaan, merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang merasa kekurangan untuk makan. Karena bisa jadi di antara kita, di antara masyarakat kita ada 3 golongan. Yang pertama, besok apa makan? Golongan pertama, besok apa makan? Masih ada tanda tanya besar. Mengapa? Karena belum ada persediaan yang akan dimakan. Maka kita yang sudah punya persediaan merasa bersyukur dan tetap bersederhana dalam bersikap. Golongan yang kedua, besok makan apa? Bisa jadi dia Musa punya persediaan, ibu-ibu utamanya yang sudah siap uang belanja, tapi untuk besok belanja apa masih bingung. Ini golongan kedua sudah punya persediaan, sudah ada uang, besok makan apa? Dan ada golongan yang lebih dhahif lagi, golongan yang ketiga, besok makan di mana? Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, dari ketiga golongan itu semuanya sama. Rasulullah mengajarkan tentang hidup sederhana dan bagaimana Rasulullah SAW menahan lapar. Dalam kesehariannya sering Rasulullah dijumpai di antara ikat pinggangnya tertumpuk batu bata untuk sekedar menahan lapar. Wal qasdu fil ghina wal faqir, dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah puasa Ramadan. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslim jamaah yang berbahagia, wal adlu fir ridha wal ghadab, yakni berbuat adil di waktu tenang maupun di waktu marah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, seringkali orang gagal mengambil keputusan dengan arif dan bijaksana kalau dalam posisi marah. Oleh karena itu wal adlu fir ridha wal ghadab ini sangat penting. Ambillah kebijakan, berbuat adillah ketika dalam keadaan tenang maupun dalam keadaan marah. Ketika dalam keadaan marah, tunggu dulu sampai tenang. Dan sekali lagi puasa mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah marah. Walaupun digoda, walaupun dicaci maki, maka katakan ana shaim, saya sedang berpuasa. Sekali lagi apa? Agar kita bisa berbuat adil di waktu tenang maupun di waktu marah. Ma'asyiral muslimin jamaah yang berbahagia, itu mungkin yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang singkat ini. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita sekali lagi ada 3 hal yang akan menyelamatkan kita semua. Yang pertama yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut kepada Allah di waktu sepi maupun di waktu ramai. Yang kedua adalah berbuat sederhana di waktu kaya maupun di waktu miskin. Dan yang ketiga adalah berbuat adil di waktu dalam keadaan tenang, dalam keadaan ridho maupun dalam keadaan marah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.